Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan Part 22. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Kak Gila, dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar seseorang memanggilku. Kak Gila, bangun, ucapnya lagi. Perlahan, aku membuka mata. Kelvin? Jujur aku bingung, antara percaya dan tidak percaya Kelvin ada di hadapanku. Iya Kak Gila, balasnya tersenyum. Kakak ada di mana? Di rumah. Iya di rumah, sahut suara lain. Sontak aku menoleh ke sumber suara tersebut. Terlihat Stephen sedang berdiri sambil menyandarkan punggungnya di tembok. Stephen, panggilku. Sambil mengedarkan pandangan mengamati sekitar, benar, ternyata aku ada di rumah. Lebih tepatnya, di kamar Stephen. Kenapa kakak bisa sampai di sini? Tanya Stephen. Apa kakak ditangkap siluman itu? Tanyanya lagi. Kakak juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini, balasku. Seingat kakak, tadi sedang duduk menunggu pesawat. Lalu, aku terdiam saat ingatan itu mulai kembali. Lalu apa kak? Tanya Stephen. Tiba-tiba kakak ada di sini. Berarti kakak sudah mati? Tanya Kelvin dengan wajah polosnya. Apa kakak sudah mati? Tanyaku balik. Loh, kenapa malah kakak yang nanya? Balas Kelvin sambil menggaruk kepala. Coba kakak ingat-ingat lagi, ucap Stephen. Kakak lagi duduk, terus lihat siluman ular itu. Terus dia berdiri di depan kakak, dan semuanya tiba-tiba jadi gelap, jelasku. Ya berarti kakak sudah mati, ucap Kevin kegirangan. Apa kakak ingat bagaimana kakak bisa mati? Soalnya kami ingat setiap detail kejadian sebelum kami mati, tanya Stephen. Sakit jantung kah? Tanya Kevin. Kayaknya enggak, balasku. Lalu, kakak enggak inget, Vin? Ya udah, yang penting kita kumpul lagi di sini, balas Kevin. Aku bangun dari tempat tidur, berjalan mendekati pintu keluar. Mau kemana, kak? Tanya Kevin. Keluar, balasku. Enggak bisa. Kupegang gagang pintu, tiba-tiba ada sebuah dorongan yang sangat kuat, hingga membuatku terpental. Udah aku bilang gak bisa, ucap Kevin. Aku bangkit, berdiri kembali, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Kesana kakak juga gak bisa kak, ucap Kevin. Terus kalau pengen buang air kecil gimana? Tanyaku polos. Orang mati gak mungkin ngerasain itu, balas Kevin. Pasrah, aku pun duduk di atas tempat tidur. Kelvin pun mendekat, duduk di sampingku. Sementara itu, Stephen masih berdiri di pojok kamar. 5 tahun lalu, kakak pernah lihat kalian ada di rumah siluman ular itu? Apa benar kalian ada di sana? Tanyaku. Iya benar. Aku dikurung di dalam kamar gelap sendirian. Cuma kakak Stephen. Kelvin tak mau melanjutkan ucapannya, malah menatap wajah Stephen. Aku disiksa, berdiri di bara api, dicambuk hingga berdarah, dan diikat layaknya hewan, balas Stephen sambil menundukkan kepala. Berarti apa yang kakak lihat benar? Iya. Aku sempat lihat kakak dibawa ke rumah siluman ular.
Aku pikir kakak juga sudah menjadi tumbal, tapi ternyata enggak. Kakak bisa selamat waktu itu, ucap Stephen. Kakak ditolong Lastri. Mbak Lastri? Tanya Kevin. Iya, kamu kenal dia juga? Iya kak. Lastri masih hidup. Maksud kakak dia masih ada? Tanyaku. Masih kak. Kemarin Mbak Lastri ada di sini, cuma dia tiba-tiba ngilang. Sampai sekarang belum kelihatan lagi, jelas Kelvin. Dia satu-satunya yang bisa keluar masuk tempat ini, balas Stephen. Tapi kalau tertangkap kembali, pasti bakal disiksa sama anak buah siluman ular itu, lanjutnya. Apa kamu pernah nyoba keluar dari sini? Kak Stephen pernah, tapi gagal, balas Kevin. Gagal kenapa? Tanyaku pada Stephen. Di luar udah banyak makhluk yang nunggu kak, balas Stephen. Apa kalian pernah ketemu ayah? Tanyaku. Ayah ada di ruangan lain, balas Stephen. Kami pun lanjut mengobrol. Sungguh aneh, pertemuan keluarga tapi bukan di dunia nyata, melainkan alam lain. Namun ada satu hal yang masih mengganjal. Apa benar aku sudah mati? Duk. Pintu kamar terbuka. Seorang masuk ke dalam. Siapa lagi kalau bukan siluman ular itu yang sekarang sedang memakai wujud wanita berkebaya hitam. Akhirnya kamu bisa bertemu dengan adik-adikmu. Ucapannya lalu tersenyum meledek. Kelvin yang ketakutan dengan kehadiran siluman ular itu bersembunyi di balik tubuhku. Apa yang kamu lakukan padaku? Tanyaku seraya bangkit dari tempat tidur. Entah dari mana keberanian itu muncul. Seharusnya saya sudah melakukan ini dari dulu. Sial, wanita itu selalu menghalangi, balasnya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih berusaha menolongmu. Untung saja saya mengetahuinya, sambungnya. Terdengar suara jeritan seorang wanita dari luar. Tuh, kamu bisa dengar ceritanya, ucap siluman ular itu. Apa itu Lastri? Tanyaku. Siluman ular itu tidak menjawab, malah tertawa kencang. Berarti dugaanku benar, itu adalah suara Lastri. Aku berjalan mendekatinya. Kami pun berhadapan, kini aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Apa yang kamu lakukan padaku? Tanyaku lagi. Dia kembali tertawa melengking, lalu tatapannya berubah menjadi sangat tajam, hingga membuatku harus mundur beberapa langkah. Kamu mau tahu? Tanyanya. Iya, balasku. Tidak sekarang. Ucapnya lalu membalikkan badan dan melangkah keluar kamar. Aku mengikutinya dari belakang, berencana untuk ikut keluar dengannya. Kak Kila, jangan, panggil Kelvin. Sekejap pandanganku beralih pada Kelvin, namun saat kembali mengarahkan pada siluman ular itu, dia sudah berdiri menatapku. Matanya merah menyala. Seketika itu tubuhku terpental, membentur tembok di dekat pintu. Siluman ular itu pun pergi keluar. Pintu sudah kembali tertutup rapat. Kelvin dan Stephen datang menghampiriku, membantuku berdiri. Udah aku bilang jangan, bandel sih, ucap Kelvin. Aku hanya bisa duduk di atas tempat tidur dengan tatapan kosong. Baru sebentar saja tinggal di kamar ini, rasanya sudah tidak nyaman. Beruntung ada Kelvin dan Stephen yang menemani. Gimana kalian bisa betah tinggal di sini? Tanyaku. Terpaksa, toh berusaha sekuat tenaga pun kami nggak bisa keluar, balas Stephen. Kakak punya pertanyaan, kalian harus jawab jujur. Apa kak? Tanya Kevin antusias. Kenapa kalian meneror penghuni rumah ini? Tanyaku. Kevin dan Stephen terdiam sejenak. Mereka pun saling berpandangan. Kakak aja,
ucap Kevin pada Stephen. Kami harus menuruti permintaan siluman ular itu, kalau enggak dia bakal menyiksa kami terus-menerus. Jadi terpaksa harus meneror penghuni rumah ini, jelas Stephen. Kenapa menggunakan wujud menyeramkan? Tanyaku lagi. Maksud kakak begini, Stephen mengubah wujudnya yang dipenuhi darah. Kevin pun begitu. Kulitnya berubah menjadi sangat pucat dan keriput. Kaget, spontan aku menutup mata. Kakak takut? Tanya Kelvin. Iya, balasku masih menutup mata. Nanti kakak juga bisa berubah wujud seperti kami, ucap Stephen. Udah, buka matanya, pinta Kelvin. Aku pun membuka mata, melihat wujud mereka sudah kembali ke bentuk semula. Apa setiap orang yang ada di sini bisa melakukan itu? Tanyaku. Seharusnya begitu, berubah ke kondisi terakhir saat mati, balas Stephen. Berarti kakak nggak akan bisa, soalnya sampai sekarang masih belum ingat bagaimana kakak mati, ucapku. Kevin pun tertawa. Kami pun kembali mengobrol, kali ini mengenai proses kematian Kelvin dan Stephen. Selama ini aku hanya tahu Stephen meninggal karena kecelakaan, sedangkan Kevin tenggelam. Namun ada campur tangan siluman ular itu dalam kematian mereka. Stephen mengaku saat itu jalanan terlihat sepi. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Spontan dia membanting setir mobil ke kanan dan menabrak tiang jembatan. Setelah itu dia merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Tak lama pandangannya menjadi gelap. Saat tersadar, dia sudah ada di tempat siluman ular itu. Waktu itu aku lagi berenang. Tiba-tiba ada yang narik kakiku, ucap Kelvin memulai ceritanya. Tak jelas makhluk apa yang menarik Kelvin. Dia merasakan semakin lama posisinya semakin jauh dari permukaan. Berusaha berteriak sekencang mungkin, tapi tidak ada yang mendengar. Malahan paru-parunya lebih cepat terisi oleh air. Tak lama dia pun kehabisan nafas dan meninggal. Pas bangun, aku sudah ada di ruangan gelap itu, Kak, ucap Kelvin. Banyak cerita yang mereka alami selama tinggal siluman ular itu. Salah satunya ketika bertemu dengan banyak anak-anak yang menjadi tumbal pesugihan orang tuanya. Duh! Tiba-tiba jendela kamar terbuka. Spontan kami menghadap ke sana. Terlihat seorang lelaki tua berdiri di balik jendela, tersenyum padaku. Sini, ikut kakek, ajaknya. Aku? Tanyaku kebingungan. Iya. Aku pun bangkit dari tempat tidur. Ayo Vin, Stephen, ajakku. Hanya kamu saja, ucap kakek itu. Kenapa adik-adik saya nggak boleh ikut, kek? Tanyaku. Karena ini tempat mereka dan seharusnya kamu tidak di sini, balasnya. Berarti kakak belum mati, ucap Kevin. Benarkah itu, kek? Kakek itu mengangguk, lalu mengulurkan tangannya. Cepat, sebelum dia datang, ucap kakek itu. Aku pun berjalan mendekati jendela, lalu menoleh ke arah kedua adikku. Sebuah pertemuan yang tak terduga, entah mengapa rasanya sulit sekali berpisah dengan mereka untuk kedua kalinya. Cepat, Kak, ujar Stephen. Aku mengulurkan tangan, memegang tangan kakek itu. Dasar kurang ajar, teriak suara wanita itu dari luar kamar. Duk! Pintu kamar terbuka lebar. Terlihat siluman ular itu muncul dengan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Kakek itu menarikku keluar kamar, dengan cepat membawa pergi, melayang entah kemana. Saking cepatnya aku hanya bisa menutup mata. Tak lama merasakan ada cahaya menyilaukan menembus kelopak mata. Terdengar suara, aku mulai bisa merasakan tubuhku, menggerakkan jemari dan membuka mata. Ternyata suara dari
berasal dari alat pendeteksi jantung. Kuedarkan pandangan menyusuri setiap sudut ruangan. Mataku tertuju pada seseorang yang sedang tertidur di sofa. "Kat," ucapku pelan. "Kat," panggilku lagi agak keras. Dia pun terbangun lalu menatapku agak lama. "Gila?" tanyanya seraya berjalan mendekatiku. "Aku ada di mana?" tanyaku. "Kamu ada di rumah sakit," balasnya. "Ya, aku tahu. Maksudku, apa aku sudah sampai Jerman?" "Tidak, kamu masih ada di Indonesia." "Bagaimana aku bisa sampai di sini?" tanyaku masih mencerna semua yang terjadi. "Aku juga tidak tahu." Kriet. Pintu kamar terbuka. Tante Maria masuk ke dalam kamar. Wajahnya terkejut saat melihatku sudah sadarkan diri. "Gila?" ucap Tante Maria sambil menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Kat kembali duduk di sofa, sedangkan Tante Maria menarik kursi kecil dan duduk di samping brankarku. "Tante, sebenarnya Gila kenapa?" tanyaku. "Tante juga kaget Gila," balas Tante Maria. Malam itu Tante Maria sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Saat diangkat, ternyata itu dari rumah sakit. "Dia bilang kamu ada di rumah sakit," ucap Tante Maria. Pada saat itu juga, Tante Maria meminta Rio untuk membelikan tiket pesawat ke Jakarta. Dengan penerbangan pertama besok paginya, tiba di Jakarta. Dia langsung menuju ke rumah sakit. "Kondisi kamu gak stabil," ucap Tante Maria. "Gak stabil gimana, Tan?" "Secara medis, dokter sulit menjelaskan. Tapi secara non-medis, Tante lihat kamu kayak orang kesurupan. Mirip waktu di rumah Mas Indra," jelas Tante Maria. "Kadang kamu teriak-teriak gak jelas, kadang menangis, tertawa, dan merintih kesakitan. Kamu baru bisa tenang saat dokter kasih obat penenang. Kalau bangun, pasti kambuh lagi," lanjutnya. Keadaan itu berlangsung selama beberapa hari, sampai akhirnya Tante Maria menghubungi Pak Indra untuk menerawangmu dari jauh. "Pak Indra bilang apa?" tanyaku. "Dia bilang kalau Sukma kamu sudah dibawa siluman ular itu," balas Tante Maria. "Sukma? Jiwa, tubuh kamu bernyawa, tapi nggak ada jiwanya, kosong aja gitu. Jadi selama beberapa hari banyak makhluk lain yang keluar masuk ke dalam badan kamu." Selama hampir seminggu, Tante Maria meminta pihak rumah sakit untuk menidurkanmu. Selama itu pula, Pak Indra berusaha mencari keberadaan Sukmamu. Alam lain itu luas, sulit mencari Sukma yang kamu sembunyikan, siluman ular itu. "Di rumah Tante," ucapku. "Di rumah? Rumah kamu?" "Iya, selama ini aku ada di sana, bareng Kevin dan Stephen." "Itu dulu, sekarang mereka semua menempati rumah itu, termasuk Kevin, Stephen, dan Lastri." "Apa Lastri yang menyelamatkan kamu?" Aku menggelengkan kepala. "Terus siapa?" "Ada kakek-kakek datang nyelamatin Gila," balasku. Pas sadar dan ada di rumah sakit, Gila pikir semuanya cuma mimpi. Tapi pas Tante cerita masalah Sukma itu, Gila rasa itu bukan mimpi. Gila benar-benar ada di sana, lanjutku. Aku menatap Kat yang duduk sedang sambil menatapku. "Apa Tante yang menghubungi Kat?" "Iya, nggak apa-apa kan?" "Enggak sih, udah berapa lama dia di Indo?" "Kenapa kamu nggak tanya langsung aja sama orangnya?" "Is Tante, apa susahnya sih, tinggal jawab doang." 2 hari, dia jarang pulang ke hotel, lebih banyak nemenin kamu di sini," ucap Tante Maria. "Oh iya,
Ada satu teman kamu juga yang datang ke sini. Siapa namanya? Duh, tante lupa, sambungnya. Perempuan? Iya, Melinda. Nah itu, dia datang sebentar, tapi waktu itu kamu belum sadar. Apa Melinda ketemu Kurt? Bisikku, agar Kurt yang sedang duduk di sofa tak mendengarnya. Enggak. Oh, oke. Tante keluar dulu ya. Siapa tahu kamu mau ngobrol berdua, ucap Tante Maria bangkit dari tempat duduknya, lalu meninggalkan kamar. Kini hanya aku dan Kurt saja yang saling bertatapan, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Apa dia senang aku sudah sadar, atau dia masih marah padaku? Kurt, panggilku pelan. Dia langsung beranjak dari sofa dan menghampiriku. Apa kamu membutuhkan sesuatu? Tanyanya. Hah, lega rasanya. Ternyata dia tidak marah padaku. Mungkin dia masih bingung dengan keadaanku belakangan ini. Aku menggelengkan kepala. Lalu kenapa kamu memanggilku? Kini nada suaranya terdengar kesal. Duduklah, ucapku memintanya duduk di kursi di samping berangkar. Bagaimana kabarmu? Tanyaku. Seharusnya aku yang bertanya itu padamu, balasnya. Kenapa kamu tidak tanyakan? Baiklah, bagaimana kabarmu? Sakit, Kurt, ucapku. Apa yang sakit? Biar aku panggilkan dokter. Aku pun tersenyum. Jangan bercanda, gila. Kamu itu tidak tahu perasaanku. Melihat kamu tidak sadarkan diri berhari-hari. Setiap kali aku bertanya pada dokter tentang bagaimana kondisi kamu sebenarnya, mereka sendiri bingung kamu sakit apa. Aku meminta mereka untuk berhenti menidurkan kamu, tapi tante kamu itu menolak. Jujur aku kesal sekali, ucap Kurt. Dasar, pura-pura tidak peduli, padahal dia sangat khawatir dengan keadaanku. Tante benar, sebaiknya kamu tidak melihatku saat dibangunkan, balasku. Aneh, apa bedanya dengan sekarang? Kamu bangun dengan baik-baik saja. Pokoknya beda, ucapku. Apa bedanya? Banyak hal yang kamu tidak mengerti. Iya, kamu mulai merahasiakan sesuatu lagi. Bukan begitu, tapi ini sulit dijelaskan. Coba jelaskan, aku akan mencoba untuk mengerti. Aku pun menceritakan setiap kejadian selama di Indonesia, mulai dari kedatanganku ke Surabaya sampai kejadian di toilet bandara, bahkan pertemuanku dengan kedua adikku. Mungkin kamu lelah, jadi berhalusinasi, ucapnya. Sudah kuduga, kamu tidak akan percaya, balasku. Apa kamu pernah menonton film Exorcist? Sambungku. Kamu tahu sendiri, aku tidak suka film horor. Ya, karena kamu takut. Bukan, tapi aku tidak percaya dengan hal seperti itu. Oke, yang penting aku sudah menceritakan semua. Terserah kamu mau percaya atau tidak, ucapku menyerah. Sangat sulit memberi penjelasan tentang hal-hal mistis pada orang yang tidak percaya. Kurt masih berpikir secara logis, sama seperti dulu, sebelum rentetan kejadian mistis menimpaku. Jika kondisimu sudah stabil, sebaiknya kita pulang ke Jerman. Pengobatan medis di sana lebih baik dari sini, ucap Kurt. Sekarang malah aku yang kesal. Rasanya ingin meminum obat penenang daripada harus menghadapi perdebatan dengan Kurt. Iya, ucapku singkat, tak sanggup lagi membantahnya. Setelah dipikir-pikir lagi, memang pergi ke Jerman secepatnya adalah jalan terbaik. Kurt, ucapku. Ya, bisa tolong ambilkan minum, pintaku. Kurt pun bangkit lalu mengambil air mineral di atas meja dan menyerahkan padaku. Terima kasih, ucapku lalu meminumnya.
Tak lama dokter pun masuk ke ruangan, mengecek semua kondisiku. Tidak ada keluhan atau rasa sakit yang kurasakan. Dokter pun keluar kamar, diikuti oleh Kat. Sepertinya dia ingin membicarakan sesuatu dengan dokter itu. Pintu terbuka, Kat pun muncul dengan wajah tersenyum. "Ada apa?" tanyaku. "Dokter bilang aku bisa membawa ke Jerman karena kondisimu sudah stabil," balasnya. "Kapan?" "Secepatnya, biar aku urus semuanya dulu." "Oke." Tante Maria masuk ke dalam kamar, membawakanku beragam buah-buahan. Kini giliran Kat yang keluar kamar, entah pergi kemana. "Kamu lapar?" tanya Tante Maria. "Lumayan." Tante Maria duduk di sampingku, lalu memotong sebuah apel dan menyuapiku. "Tante," ucapku. "Iya." "Kat bilang mau ngajak Kila pulang ke Jerman secepatnya. Apa dia udah tahu?" "Udah, tapi begitulah, dia nggak percaya. Dia masih begitu aja." "Masih, Tan?" "Cuma bener sih, mending kamu ke Jerman secepatnya. Tante takut kalau siluman ular itu datang lagi." "Iya, Tan." "Oh iya, Mas Indra tadi telepon, nanyain kamu udah sadar atau belum. Tante bilang aja udah." "Kok bisa pas gitu sih?" "Makanya, pas Tante mau ceritain tentang kamu yang ketemu Kelvin sama Steven di rumah itu, dia malah udah tahu. Berarti kakek itu temannya Pak Indra." "Kayaknya begitu. Kalau Pak Indra nelpon lagi, tolong bilangin makasih," pesanku. "Oh iya, Tan, handphoneku kemana ya?" tanyaku. "Dibawa sama Kat." "Oh, tadinya Kila mau telepon Melinda. Kasihan dia kesini pas kondisi Kila belum sadar." Aku dan Tante Maria pun mengobrol tentang banyak hal. Tak terasa, warna langit di balik jendela pun sudah berubah menjadi gelap. Tante Maria pun pamit pulang ke hotel. Kini aku sendirian di kamar. Kat juga belum kembali. Mungkin dia ketiduran di kamar hotelnya. Pintu terbuka. Seorang perawat datang membawakanku makan malam. Sambil bertanya apa ada keluhan atau hal yang aku inginkan. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan kamar. Baru selesai menyantap makan malam, Kat sudah terlihat dari balik kaca pintu. "Maaf, aku ketiduran," ucapnya seraya masuk ke dalam kamar. "Sudah kuduga," ucapku dalam hati. "Apa kamu sudah makan?" lanjutnya. Aku menoleh ke arah meja kecil di samping berangkar. Di sana masih ada sisa makan malamku. Kat menghampiriku, duduk di sampingku. Tangannya mulai menggenggam tanganku, sesekali mencium tangannya. Kebiasaan semenjak kami berpacaran. "Apa kamu merindukanku?" tanyanya. "Iya, sangat merindukanmu," balasnya menatap mata birunya yang mempesona. Sudah lama berpacaran, tapi hatiku selalu berdebar saat menatap matanya. Dia pun menggeser kursi, mendekati kepalaku. "Apa kamu mencintaiku?" bisiknya sambil mendekatkan kepalanya pada telingaku. "Iya, aku mencintaimu," balasku. Jarak wajah kami pun semakin dekat, hingga akhirnya tak ada jarak antara bibirku dengan bibirnya. "Jangan tinggalin aku lagi," bisiknya sambil mengatur posisi duduknya kembali. "Kat?" "Iya." "Apa handphoneku ada di kamu?" tanyaku. "Aku simpan di kamar hotel," balasnya. "Memang kamu ingin menghubungi siapa?" imbuhnya. "Aku hanya bosan saja. Kan sudah ada aku, kamu tidak akan bosan," balasnya tersenyum. Kat mulai bercerita tentang rencananya ke depan, terutama dengan rencana pernikahan kami. Kami pun berdiskusi mengenai tempat pernikahan, rencana bulan madu, hingga jumlah anak. Malam sudah semakin larut. Kat memintaku untuk beristirahat. Sementara itu,
dia sudah merebahkan diri di atas sofa. Kupejamkan mata berusaha untuk tidur, namun perasaan ini tak tenang. Setiap kali menutup mata, aku bisa melihat wajah siluman ular itu dengan jelas. Jemari kakiku mulai terasa dingin, sudah ditutupi selimut, tapi rasa dinginnya tak juga hilang. Perlahan rasa dingin menjalar, bisa dirasakan oleh seluruh kakiku. Aku membuka mata, melihat apa yang sebenarnya terjadi saat kusibak selimut. Ada seekor ular besar yang sedang melata di kakiku. "Kat!" teriakku. Dia yang baru saja memejamkan mata otomatis terbangun. "Ya, ada apa Gila?" tanyanya bangkit dari sofa. "Ada ular," ucapku panik yang melihat ular itu mulai melata menuju perutku. "Ular?" Kat nampak bingung. "Tidak ada apa-apa," lanjutnya. "Apa kamu tidak melihatnya?" "Tidak." "Sebaiknya aku panggilkan dokter," ucap Kat beranjak dari sofa. "Kat!" teriakku. Dia menoleh ke arahku. "Jangan tinggalkan aku," sambungku. "Sabar, aku akan panggilkan dokter." Kat membuka pintu dan meninggalkanku sendirian. "Kat!" Ular itu mulai melilit dadaku dengan kencang. Aku mulai kesulitan nafas, kepala pusing sekali. Pandanganku mulai kabur, tak lama semuanya menjadi gelap. Tut! Bunyi alat pendeteksi jantung yang bergerak lurus. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya.